I'lam anna as-sawma thalathu darajat. Ketahuilah bahwa puasa itu ada 3 derajat, 3 tingkat. Pertama, saumul umum, puasa umum. Yang kedua, wasaumul khusus, puasa khusus. Yang ketiga, wasaumu khususil khusus, puasa khususil khusus. 3 tingkatan orang yang melakukan puasa itu. Amma saumul umum, adapun puasa umum orang banyak, bahwa yaitu kaful batni wal farji an qada'i syahwati kama sabaq. Saumul umum itu, puasa umum, ialah menahan perut dan kemaluan dari menunaikan syahwat. Kada makan, kada minum, kada bersetubuh, itu puasa umum. Puasa umum ini adalah puasa untuk menggugurkan kewajibannya, menggugurkan kefarduannya. Jadi orang yang sudah kawa bisa menahan perutnya, menahan kemaluannya daripada pembatal-batal puasa, maka itu dia sudah melakukan kewajibannya. Wa amma saumul khusus, adapun puasa khusus, ini puasa khusus bukan hanya menggugurkan kewajiban, tetapi juga ini adalah mendatangkan pahala, mendekatkan dirinya kepada Allah, membawa kepada takwa. Bahwa yaitu kapus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sairil jawarih anil asam. Nah, menjaga, menahan pendengaran, penglihatan, ucapan, tangan dan kakinya sekalian anggota tubuh daripada dosa. Jadi puasa bukan hanya kada makan, bukan hanya kada minum, bukan hanya kada bersetubuh, tetapi dia menjaga telinganya daripada mendengar haram, menjaga matanya daripada melihat yang haram, menjaga mulutnya daripada menuturkan, mengucapkan yang haram, kaki tangannya sekalian tubuhnya. Nah, ini puasa khusus. Puasa inilah yang difirmankan oleh Tuhan, la'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi orang yang takwa. Nah, puasa yang macam ini yang bisa mengantarkan kita kepada orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma saumu khususil khusus, adapun puasa yang lebih lagi khususil khusus, pasaumul qalbi, hatinya pun puasa, anil himamid daniyah, dari keinginan-keinginan rendah, wal afkarid duniyawiyah, pikiran-pikiran dunia, wa kaffuhu, dan menahan hatinya, amma siwallah, dari selain Allah azza wa jal bil kulliyah, dengan seluruhnya. Nah, ini puasa yang lebih lagi. Nah, jadi puasa ini bukan hanya menahan perutnya, menahan anggota tubuhnya dari dosa, tapi menjaga hati, jangan sampai dia lupa kepada Allah. Jangan sampai hatinya memikirkan perkara-perkara duniawi. Jangan sampai hati memikirkan perkara-perkara selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puasa yang disebut dengan khususil khusus. Asrarus saumi wa syurutuhul batinah, rahasia-rahasia puasa dan syarat-syarat batin. Artinya syarat batin ini syarat untuk mendapatkan pahala dari Allah. Macam apa supaya puasa kita itu bukan hanya sekedar menjunjung perintah, tetapi berpahala. Ada ganjaran yang diberi Allah, ada faidah. Nah, itu ada syarat-syarat batin yang mesti dipenuhi.
Hiya sittatu umur, 6 perkara. Al awwalu, yang pertama, ghaddul basar, menahan mata, menjaga mata, wa kaffuhu, menjaganya, anil ittisa, daripada berluas-luas, bin nazar, pada memandang, ila kulli ma yuzam wa yukrah, kepada tiap-tiap yang dicela dan yang dibenci. Kan pandangan mata ini ada pandangan yang diharamkan, ada pandangan yang dimakruhkan. Wa ila kulli ma yashghazul qalba, dan kepada tiap-tiap yang menyibukkan hati, wa yulhi, melalaikan, an zikrillahi ta'ala, daripada zikir. Nah, situ ada 3. Puasa khusus, menjaga mata jangan sampai melihat yang diharamkan. Nah, sedangkan puasa khususul khusus, menjaga mata jangan sampai memandang kepada yang melalaikan hatinya daripada zikrullah, melalaikan hatinya daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asani, yang kedua, hifzul lisan, menjaga mulut, anil hazayani, daripada yang sia-sia, wal kadzib, dusta, wal ghibati, mengumpat orang, wan namimah, ma'adu domba, manjur atar, wal fuhsyi, kata-kata jahat, wal jafa, yang renggang, wal khusumah, pertengkaran, wal mira, perdebatan. Jadi bulan puasa ditiadakan itu, perdebatan, pertengkaran, berkata-kata nang kada baik, apalagi nang diharamkan Allah, supaya puasa itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalisu, yang ketiga, kafus sam'i, menjaga pendengaran, anil isra, daripada mendengari, kulli makruhin, kepada tiap-tiap yang dibenci, yang dilarang di dalam agama. Lianna kullama haruma qawluhu harumal isra ilaih, karena tiap-tiap yang haram mengucapkannya, haram mendengarinya. Mengucapkan dusta itu haram, mendengarinya sama aja juga. Mengucapkan ghibah haram, mendengarinya sama, bersekutu. Nah, karena kada ada yang mendengari, kada ada yang bersuara. Karena ada yang mendengari, lalu ada yang bersuara. Jadi mendengari itu sama. Tiap-tiap yang haram mengatakannya, haram juga mendengarkan kepadanya. Walidzalik sallallahu azza wa jalla baina sam'i wa akli suhti, oleh karena itu Allah menyamakan antara mendengar yang tidak baik dengan makan yang tidak baik, makan yang haram. Faqala ta'ala samma'una lil kadzib akaluna lis-suhti. Nah, mereka itu suka mendengarkan dusta dan memakan yang diharamkan. Nah, disamakan oleh Allah. Ar-rabi'u, yang keempat, kafu baqiyatil jawari anil azam, menjaga sekalian anggota daripada dosa, minal yadi, daripada tangan. Tangan jangan sampai dibuka auratnya bagi perempuan-perempuan yang puasa. Jaga tangan jangan sampai dibuka aurat di hadapan yang kada boleh membukanya. Warijli, kakinya jangan sampai terbuka, kada berpahala kena puasanya. Nah, kada berpahala puasa. Wa anil makarih, dan daripada yang dibenci. Wa kaful batni 'anis syubuhati waqtal iftar, dan menjaga perut daripada perkara-perkara yang syubhat di waktu berbuka puasa. Jadi yang penting banget buka puasa itu. Walaupun kita bagus puasa seharianan,
buka puasanya lawan makanan yang kada jelas. Nah ini merusak puasa juga. Fala ma'na lis-shaum anit ta'amil halal thumma al-iftari 'anil haram. Tidak ada arti puasa menahan daripada makanan yang halal, bukanya yang haram. Tidak ada artinya. Apa misalu hadha as-sha'im misalu man yabni qasra wa yahdimu misra. Perumpamaan ini orang ialah orang yang membangun suatu gedung, merubuhkan kota. Nah, seharian menahan diri daripada makan yang halal ya tuh kada boleh. Nya puasa itu makan yang halal ya tuh kada boleh. Sekali berbuka lawan yang haram. Nah, waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kam min sha'imin laysa lahu min shaumi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa tidak ada baginya bagian puasa kecuali lapar dan haus. Nah berujung lapar lawan haus, kada ada pahalanya, kada ada faidahnya, kada dapat pendidikannya. Nah, kenapa sebabnya orang puasa itu kalau dapat pahala hanya dapat lapar haus? Pakila dikata orang huwallazi yuftiru 'alal haram. Yaitu orang yang berbuka lawan makanan yang haram. Jadi hati-hati berbuka puasa itu. Buka puasa bersama, di mana bukanya? Nah, siapa yang mendanainya? Kalau kau duitnya kada kekaruan, nah seharian kita puasa menjaga makanan yang halal, tahu-tahu buka dengan yang haram, nah merubuhkan puasa itu. Wakila dikata orang juga huwallazi yumsiku 'anit ta'amil halal wa yuftiru 'ala luhumin nas bil ghibati wa huwa haram. Ada pula pendapat orang yang menahan diri daripada makan yang halal tapi berbuka puasanya menggibah orang lain. Nah, puasa kita tapi gibah itu memakan daging manusia. Kan kita mengumpat orang sama disamakan dengan makan daging bangkai manusia. Bangkai manusia dimakan apa hukumnya? Tentu haram. Nah orang yang gibah itu sama orang yang berbuka dengan makanan yang haram. Nah, jadi kada berpahala juga artinya puasanya kita menggibah orang itu. Wakila dikata orang pengertiannya tadi huwallazi la yahfazu jawarihahu 'anil azam, ialah orang yang tidak bisa menjaga anggotanya dari dosa. Puasa tapi anggota tubuhnya ini melihat nang haram, katuju mendengari nang haram, memakai pakaian yang haram, perhiasan yang haram, walaupun puasa, ujar Nabi hanya lapar dan haus yang didapatnya itu. Maka itu puasa yang umum tadi. Puasa umum itu puasa orang yang menjaga parut, menjaga kemaluan. Ini bila bersahur sudah seharian kada makan, kada minum, kada berkumpul laki bini, puasa amlah. Itu puasa umum. Perkara pahalanya berpahala, puasanya berpahala, puasanya kada berpahala, atau kada ada urusan. Yang pentingnya puasa. Nah ini puasa orang banyak. Ini tugas puasa orang banyak ini hanya menggugurkan keparduannya aja. Pahalanya di akhirat kita kada ada didapatnya, kada ada balasannya. Al-khamisu yang kelima, an la yastakthira minat ta'amil halal waqtal iftar bihaitsu yamtali, bahwa dia tidak memperbanyak makan yang halal waktu berbuka sekira-kira dia penuh. Itu mengganggu juga, mengurangi juga lawan nilai puasa. Mujur sehari kada makan, kada minum, sekali buka 3 piring makan. 3 piring, hibak perutnya. Pama min wi'ain abghada ila Allah azza wa jalla min batnin muli'a min halal
Fama min wi'ain abghada ila Allah azza wa jalla min batnin muli'a min halal. Tidak ada wadah yang paling dibenci Allah daripada wadah yang dipenuhi daripada yang halal, perut yang penuh yang halal. Nah, perut yang penuh dengan makanan minuman walaupun dari halal itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Karena dampaknya kada baik. Satu, dampaknya malas beribadah. Malas beribadah. Dengan bersampuk kena maghrib lawan isya sembahyang. Baru makan aja. Oleh karena makan kehibakan parut lawan jamban aja kaina. Untung di jamban orang bang isya. Nah, semacam malas beribadah. Yang kedua, mengeraskan hati. Kada mampan dinasihati. Kenapa? Karena perutnya selalu penuh walaupun dengan yang halal, apalagi yang haram itu kada ada bisa lagi. Wa kaifa yustafadu minas sawmi qahru aduwillah wa kasru syahwati idza tadaraka as-saimu inda fitrih ma fatahu dahwatan nahari. Bagaimana bisa diambil faidah dari puasa itu mengalahkan musuh Allah, memecahkan syahwat bila memperdapati orang puasa itu ketika buka sesuatu yang keluputan dia akannya di pagi siangnya. Kan tujuan puasa ini untuk mengalahkan nafsu, mengalahkan syahwat, melemahkan, menghaluskan, menyempitkan jalannya syaitan. Nah, itu tujuan puasa. Bila nafsu ini terkendali, syahwat kita ini kurang, syaitan itu kada leluasa di tubuh kita, kita bisa jadi takwa kepada Allah. La'allakum tattaqun. Bila masih syaitan ini leluasa di tubuh kita, nafsu menang dengan kita, kada bisa jadi takwa. Nah, bagaimana bisa diambil faidah puasa itu mengalahkan musuh Allah, memecahkan syahwat bila orang puasa itu membalas waktu buka puasanya. Seharian bejurai baik, tapi kalau begitu buka puasa, nah hilang nang seharian tadi karena balasan nang di waktu buka itu dengan makan minum nang dikehendaki oleh nafsu syahwatnya. وربما يزيد عليه في ألوان الطعام حتى استمرت العادة بأن يدخر جميع الأطعمة لرمضان فيؤكل من الطعام فيه ما لا يؤكل في عدة أشهر. Kadang-kadang melebihi dia atas sesuatu yang keluputan itu pada macam-macam makanan sehingga terbiasa terus-menerus adat bahwa dia menyimpan sekalian makanan untuk Ramadan, maka dimakanlah daripada makanan pada bulan puasa sesuatu yang tidak dimakan pada bilangan bulan-bulan yang lain. Seolah-olah bulan puasa ini bulan meluruskan nafsu. Segala macam masakan ada di bulan puasa itu, segala macam wadai ada di bulan puasa, bulan lain tidak ada. Nah, ini sudah adat, kebiasaan yang salah. Kebiasaan yang salah. Disimpan kekuatan untuk bulan puasa. Segala macam makanan dan minuman itu. Nah, wa ma'lumun anna maqsudas saum, dan sudah diketahui bahwa tujuan puasa itu al-khawa, mengusungkan perut. Mengusungkan perut. Wa kasrul hawa, memecahkan hawa nafsu. Litaqwan nafsu ala taqwa, agar bisa kuat itu nafsu atas takwa kepada Allah. Wa iza dufi'atil ma'iddah, bila ditolak itu perut min dakhwati nahar, dari siang hari ilal isya sampai malam, hatta hajat syahwatuha, sehingga bergelura syahwatnya, wa qawiyat ragbatuha, kuat keinginannya,
Summa ut'imat, kemudian diberi makan minal lazat, dari macam-macam kelezatan, wa usbi'at, dan dikenyangkan dia, zadat lazzatuha, bertambahlah kelezatannya, wa tada'afat quwwatuha, berlipat ganda kekuatannya, wa ba'asa minas syahwat, dan bangkitlah daripada syahwat, ma'asaha kanat rakidatan, yang barangkali syahwat itu diam, lau turikat ala adatiha, jikalau dibiarkan atas kebiasaannya. Nah, jadi ini puasa yang menjadi sebaliknya. Menjadi sebaliknya, artinya kadang-kadang manusia di waktu kada puasa itu tenang syahwatnya. Nah, begitu bulan puasa melihat macam-macam segala macam makanan, minuman, bangkit syahwatnya. Pada dulu kada ada syahwat macam itu. Nah, jadi tujuan puasa untuk takwa kepada Allah berbalik menjadi lawannya takwa kepada Allah, karena kuatnya syahwat dan nafsu yang ada di bulan puasa itu. Faruhus saum wa sirruhu, ruhnya puasa, rahasianya puasa itu tad'iful quwa allati hiya wasailus syaitan. Nah, puasa itu rahasianya melemahkan kekuatan yang itu perantara syaitan, fil audi ila syurur, pada kembali kepada kejahatan. Walai yahsula dzalik illa bitaqlil, tidak hasil yang demikian melainkan dengan mensedikiti makan minum. Wa man ja'ala baina qalbihi wa baina sadrihi mikhlatan min at-ta'am fahuwa 'anil malakut mahjub. Siapa yang menjadikan hatinya antara dadanya itu wadah makanan, maka dia akan terdinding dari alam malakut. Terdinding daripada alam malakut. Alam malakut itu antara lain misalnya halawatul iman, itu bagian dari alam malakut. Halawatul ibadah, manisnya, nyamannya beribadah, itu bagian alam malakut. Nah, orang yang perutnya itu penuh dengan makanan terdinding daripada itu. Artinya kadang mendapatkan manisnya iman, nyamannya beribadah, tenangnya hati dengan berzikir, itu kadang dapat dirasakannya. Nah, apabila dia selalu menuruti keinginan hawa nafsunya untuk makan dan minum itu. Nah, as-sadisu yang keenam, ayyakuna qalbuhu ba'dal iftar muttariban bainal khawf war raja, bahwa adalah hatinya sesudah berbuka berguncang antara takut dan harap. Nah, imbah buka puasa tuh, nah, hatinya nih ada bergulak, diterima Tuhan ke puasa ini kada kan. Nah, takutan kalau kada diterima oleh Tuhan, tapi ada juga berharap kalau diterima oleh Allah. Itulah sayadri ayuqbalu saumu, karena dia tidak tahu apakah diterima puasanya. Bahwa minal muqarrabin, dia jadi orang yang dekat. Au yuraddu alaih, atau ditolak atasnya. Bahwa minal mamkutin, maka dia orang yang dimurkai. Wal yakun kadzalik bi akhir kulli ibadah, hendaklah seperti ini di akhir tiap-tiap ibadah, ia perlu minha, yang dia selesai daripadanya. Bukan hanya puasa, tuntung baca Quran. Nah, kita takutan kalau ini kada diterima oleh Allah, tapi ada juga berharap mudahan diterima. Tuntung sembahyang, ada juga itu. Kalau sembahyang kada diterima Tuhan, nah kayak apa jadinya? Nanti berharap mudah-mudahan sembahyang diterima oleh Allah. Setiap ibadah yang kita selesai daripadanya, kita disuruh berada di antara takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.